Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa faddala wujubi wa wujudihi wa wahdaniyatihi dzatan sifatan wa af'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, hamdan wa syukran lillah, bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas segala nikmat-Nya yang sangat luar biasa kita dapat merasakan kehidupan dunia yang masih tersisa. Oleh sebab itu, marilah kita terus berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam, Nabi yang selalu berdakwah siang dan malam. Walaupun beliau dicaci, dihina, beliau tak pernah dendam. Semangat juangnya tak akan pernah padam demi tegaknya syariat Islam. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini ya, kita diminta untuk menyampaikan sebuah tausiah ya, dengan tema merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan surganya Allah itu bukan hanya sekadar lamunan belaka ya. Akan tetapi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan perbuatan ya, dengan ikhtiar dari kita dan juga dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana banyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun yang insya Allah nanti akan kita bahas. Ya, ketika kita berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ya, pasti kita bakal berusaha untuk melakukan segala hal untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan tersebut. Nah, ya, salah satu syarat ya, untuk menjadi atau menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, terutama surga Firdaus yang kita damba-dambakan, itu ada dua. Yang pertama harus beriman kata Allah, dan yang kedua adalah harus beramal soleh ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan ya, di dalam Al-Qur'an innalladzina amanu wa amilus solihat ya. Banyak tentang disandingkan Allah Subhanahu wa taala ya antara iman dan amal soleh ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihat dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu hanya dua ini ya kuncinya, beriman dan beramal soleh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih amal-amal soleh yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Langsung kita bacakan dan akan kita bahas ya surat Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Ya. Maka sesungguhnya beruntunglah ya, berbahagialah orang-orang yang beriman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan orang-orang yang beriman ya, insyaallah ya. Nah, iman di sini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar dari mulut saja ya, akan tetapi at-tasdiqu bil qalbi, mempercayai dari hati, wa iqraru bil lisan ya, mengungkapkan dengan ucapan, wal amalu bil jawarih ya, atau wal amalu bil arkan ya, melaksanakan dengan perbuatan-perbuatan kita ya. Perbuatan-perbuatan apa ya sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang beriman? Nah, beberapa ayat selanjutnya akan membahas tentang amalan-amalan ya supaya kita tergolong menjadi orang yang beriman. Nah, maksud ayat yang pertama qad aflahal mu'minun itu tentunya iman yang konsisten ya, bukan iman yang kadang naik ya tapi banyak turun ya, tapi iman yang konsisten, naik. Kalau misalnya turun, kadang iman itu yazid wa yanqus ya. Akan tetapi di sini kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman ya, dan juga ketakwaan serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilanjutkan ke ayat selanjutnya, ya, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, orang-orang yang bisa menggapai surga Firdaus itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Seperti yang kita katakan di awal ya, ketika kita menginginkan sesuatu ya yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, pasti kita bakal berusaha untuk melakukan apa supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan tersebut ya. Nah, begitupun dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Ketika orang kepingin surga ya,
dan kepingin mengetahui bagaimana cara sholat 5 waktu yang khusyuk, ya pasti dia bakal mencari di internet mungkin ya, atau mencari di YouTube ya, mendengar kajian, mencari di kitab dan lain sebagainya bagaimana cara untuk bisa sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana supaya bisa melaksanakan sholat yang khusyuk ya. Bagaimana bisa melaksanakan sholat yang baik dan benar ya. Karena seperti salah satu hadis yang sering kita dengar ya, hadis antara percakapan Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril ya, tentang ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kita beribadah ya, salat menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita merasa seakan-akan kita ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa melihat ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Seperti itu. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, selain orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, yakni walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ya. Kita semua tahu ya bahwa perbuatan yang sia-sia ya, kata di dalam Al-Qur'an disebutkan, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Jadi kita semua tahu bahwa perbuatan yang sia-sia itu adalah perbuatan yang tidak memunculkan manfaat terhadap diri kita, bahkan memunculkan banyak mudarat terhadap diri kita ya. Tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa menjaga pandangan ya. Mungkin kalau sekarang ini musim sosmed ya, banyak yang update status yang mungkin hal tidak penting untuk di-share tetapi di-share seperti itu. Jadi berusaha sebaik mungkin ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi ya perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi di bulan Ramadan seperti itu. Nah, dilanjutkan ke ayat keempat ya. Allah Subhanahu wa taala selain yang pertama tadi salat khusyuk ya, meninggalkan hal yang sia-sia, lalu dilanjutkan walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berusaha untuk melaksanakan dan menunaikan zakat ya. Jadi kita semua tahu bahwa zakat itu ya sangat memerlukan harta ya. Jadi orang-orang yang mencari harta itu dengan niat untuk membayar zakat itu sangat luar biasa ya. Ketika seseorang mencari harta dengan niat untuk disombongkan ya, mohon maaf ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran-gambaran yang buruk terhadap orang-orang yang menyombongkan hartanya ya. Pada masa itu ada Crazy Rich ya, yang kita kenal dengan Qarun ya, yang terkenal dalam kisahnya memiliki harta yang sangat berlimpah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan si Qarun ya beserta harta-hartanya ya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di ayat kelima ya. Amalan bagi orang yang merindukan surga adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, ini ayat kelima 6 7 ini ada kaitannya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali terhadap istri-istri sah mereka. Masya Allah ya, jadi harus menjaga kehormatan, menjaga kemaluan ya, dan juga harus disalurkan hasad dan lain sebagainya terhadap istri-istri sah mereka saja. Nah, dilanjutkan ke ayat yang ketujuh ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, "Famani bitagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Maka barang siapa yang melampaui batas tersebut ya, batas yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan ya, faulaika humul adun. Dia termasuk orang-orang yang melampaui batas ya. Dia juga termasuk orang-orang yang menurunkan kehormatan dan martabat dirinya sendiri ya. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata haram itu berakar kata dari kata-kata hurmah. Hurmah itu memiliki makna bahwa kehormatan ya, kehormatan. Jikalau kita melakukan hal-hal yang sudah memang pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, secara tidak langsung kita sudah meruntuhkan kehormatan kita baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti kita sudah membuka aib-aib kita sendiri. Maka dari itu ya, jauhi hal-hal tersebut ya, jaga kehormatan, jaga kemaluan, dan sebagaimana di ayat tadi disebutkan bahwa salurkan hasrat dengan ya, dengan istri-istri sah para hadirin sekalian dan lain. Oke, lanjut ke ayat yang selanjutnya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun ya. Dan orang-orang yang memelihara, ingat memelihara berarti konsisten terhadap amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah amanat terhadap suaminya, ya. Suami juga amanat kepada istrinya. Ya. Anak merupakan amanat bagi orang tua. Orang tua merupakan amanat dari Allah ya bagi anak-anaknya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan jauh-jauh berpikir tentang amanat, ya amanat tentang jabatan, tentang harta dan lain sebagainya. Tapi amanat yang terbesar yang lagi kita pegang sekarang adalah ya amanat terhadap diri kita sendiri. Ya. Para hadirin sekalian, bukankah mata kita ya
itu titipan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah telinga kita, ya mulut kita, tangan kita itu semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu merupakan amanat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, yang tentu itu semuanya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Nah, itu amanat terbesar yang harus kita jaga, ya, sampai kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita dari kerongkongan. Ya. Lanjut ke ayat yang terakhir, yang 9, mohon maaf ya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya, ini bagi orang-orang yang memelihara sembahyang. Di awal tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, termasuk juga terkait dengan ayat yang 9 ini, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi bukan hanya khusyuk di dalam sholat ya, akan tapi ya orang tersebut bisa memelihara sholatnya dengan baik ya, khusyuk dan terpelihara, masya Allah, itu sangat luar biasa ya. Dan tentunya ya mudah-mudahan kita berharap supaya kita bisa ya konsisten terhadap dua hal ini ya. Sholat dengan khusyuk ya, dan juga memelihara sholat kita, baik sholat sunnah maupun sholat wajib ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tutup kalimatnya dengan dua ayat ini ya. Ulaika humul warithun, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka itulah yang akan mewarisi ya. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ini orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu kita kenal dengan surga yang paling tinggi ya. Jadi kita termasuk ya, mudah-mudahan termasuk penghuni surga Firdaus ketika kita bisa mengamalkan beberapa amalan-amalan yang juga meningkatkan keimanan kita ya. Nah, terkait dengan amalan yang sudah kita bahas tadi, yang pertama, kewajiban bagi kita semua adalah meningkatkan keimanan ya, dan juga konsisten terhadap iman yang kita miliki ya. Lalu dilanjutkan dengan khusyuk di dalam salat ya, lalu menjauhi hal yang sia-sia yang tidak bermanfaat terhadap diri kita ya, lalu membayar zakat ya, karena ini merupakan salah satu rukun Islam ya, membayar zakat. Lalu dilanjutkan dengan menjaga kehormatan ya, menyalurkan hasrat terhadap hal yang sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu menjaga amanat, dan yang terakhir adalah konsisten terhadap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah sholat ya. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian ya, kita berharap apa yang kita lakukan ini ya itu merupakan salah satu jalan untuk kita bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap dengan momentum Ramadan ini ya kita bisa mengimplementasikan ya, amalan-amalan ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita semua di dalam surah Al-Mu'minun ya. Bukankah ya kita sekarang ini sebenarnya merasa enak karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep ya. Resep secara gratis. Oh, kalau misalnya kamu mau masuk surga, silakan ikuti ini ya. Oh, kalau kamu mau masuk neraka, silakan lakukan ini. Jadi terserah kepada kita semua ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang itu merupakan pilihan kita semua ya. Jadi ya semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menunaikan dan melakukan amalan-amalan ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala resepkan kepada kita semua ya. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.